kasih Anda masih bersama kami di Warta UKM. Nah, saat ini saya sudah berada di pameran LED and Lightning Expo 2016, di mana di sini terdapat berbagai teknologi yang dapat mendukung kegiatan usaha Anda. Nah, sebelum kita menjelajahinya, Warta UKM akan mengajak Anda untuk menyaksikan informasi seputar teknologi yang akan diberikan kepada Anda seputar pembuatan batik dan juga kreativitas dalam pembuatan bunga plastik hingga peti jenazah. Seperti apa? Ini dia informasinya. Popularitas batik kian hari kian tersohor ternyata berbanding terbalik dengan jumlah pembatik. Jumlah perajin batik makin hari makin berkurang. Berawal dari keprihatinan ini, Nova Suparmanto, seorang pemuda di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, menciptakan berbagai inovasi alat membatik. Nova menciptakan kompor, canting, dan pemanas alat cap batik dengan tenaga listrik. Alat-alat ini diciptakan guna menghemat bahan bakar serta lebih ramah lingkungan. Nah, kalau biasanya kita melihat pembatikan itu menggunakan kompor minyak tanah dan arang atau kompor biasa atau gas, seperti itu kita mulai mencoba untuk mengganti menggunakan listrik. Jadi selain lebih murah, kita juga penggunaannya juga jauh lebih mudah. Selain memudahkan pembatik dalam segi operasional, biaya dan waktu, kehadiran alat-alat ini diharapkan mampu mendongkrak produksi batik. Sekaligus mampu menumbuhkan minat generasi muda untuk turut berkecimpung di dunia membatik. Ya, untuk anak muda itu kan sekarang ini jarang-jarang gitu ya yang mau membatik gitu. Dan saya ini kan anak muda, jadinya lebih lebih gaul gitulah kalau pakai yang listrik gitu. Didesain dengan tidak meninggalkan estetika bentuk aslinya, produk yang dikembangkan sejak tahun 2014 ini mulai diproduksi secara massal dengan memberdayakan pemuda setempat. Hal ini dilakukan karena banyaknya permintaan dari berbagai kota besar di tanah air. Bahkan dari mancanegara seperti Kanada, Amerika, Australia, Afrika, dan Jerman. Nova Suparmanto pun akhirnya menyandang gelar pemuda pelopor Nusantara. Karena selain membantu para pembatik, Nova juga mampu memberdayakan para pemuda di daerahnya untuk mengembangkan teknologi batik modern. Dari Bantul, Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berawal dari modal Rp300.000, Ana, perempuan asal Medan ini memberanikan diri membuka usaha bunga plastik di pinggir jalan. Sebelum membuka usaha bunga plastik, Ana pernah bekerja sebagai karyawan di toko bunga. Melihat peluang usaha yang cukup menggiurkan dan resiko rugi yang tidak banyak, Ana kemudian tertarik membuka usaha bunga plastik yang kala itu belum banyak penjualnya. Untuk bahan bunga tersebut, Ana memesan langsung ke Jakarta dan kemudian merangkainya sendiri. Berbagai macam variasi bunga dirangkai hingga terlihat menarik, bahkan sampai ditambah boneka. Dari usaha bunga plastiknya tersebut, dalam sehari minimal Ana bisa mendapatkan penghasilan Rp500.000. Jika musim wisuda, penghasilan Ana bisa meroket hingga Rp7 juta. Kalau wisuda di hari wisuda ya nggak di jalan, anggarannya nggak sombong lah, kira-kira 7 jutaan lah. Kalau wisudanya 2 hari, tapi kalau wisudanya sehari, anggaran 4. Selain untuk hadiah wisuda, saat ini bunga plastik juga menjadi tren baru di kalangan anak muda, sebagai hadiah ulang tahun maupun ungkapan cinta bagi yang sedang berpacaran. Nggak sih, cuman ngasih-ngasih aja, misalnya ada kakak wisuda kayak gitu. Untuk harga bunga plastik tersebut pun dijual dengan harga variasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp350.000. Dari Padang Pariaman, Melani Friati, Kantor Berita Antara mewartakan.
Bagi sebagian orang, melihat peti jenazah saja mungkin sudah membuat perasaan takut timbul. Namun bagi Tholib Chu, kota kayu yang menjadi tempat peristirahatan terakhir itu justru mendatangkan rejeki. Karena memang sudah 2 generasi, warga Jalan Soekarno-Hatta, Palembang ini menekuni usaha tersebut. Di tangannya berbagai bentuk peti jenazah bisa dihasilkan, mulai bagi penganut Kristiani, Buddha, atau Konghucu. Sehingga di gerainya ini, Tholib dan pegawainya mampu membuat peti jenazah dalam berbagai bentuk dan ukuran sesuai pesanan. Yang tidak hanya memerlukan keterampilan khusus, tapi juga tingkat kesabaran ekstra dalam pengerjaan setiap detailnya. Mulai pemahatan, pengerjaan ukiran, hingga pengecatan. Yang kesemuanya itu memakan waktu sekitar 40 hari. Dari 2 jutaan sampai 9 jutaan. Kira-kira selama ini berapa laksanya? Satu bulan itu 4 atau 5 ya. Jual kemana Pak? Tergantung pesanan ya. Langsung ke tempat Pak yang Ya, sampai tempat. Tholib biasa menggunakan bahan baku peti jenazah dari kayu rancung yang didapatkan dari Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Di mana dari 5 hingga 10 peti jenazah yang dijualnya dalam sebulan, dia mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Yang pemasarannya dilakukan dengan bergabung bersama Yayasan Keagamaan yang ada di ibu kota Sumatera Selatan tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Evan Irvani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut Warta UKM akan kembali dan mengajak Anda untuk berkeliling di pameran LED and Lightning Expo 2016. Jadi tetaplah bersama kami.